Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asesmen kompetensi minimum AKM SMP kelas 8 dengan materi memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk soal yang pertama, AKM SMP kelas 8 dengan materi pola bilangan. Pada soal yang pertama ini kita akan ditunjukkan suatu literasi numerisasi. Artinya, kita harus membaca terlebih dahulu dengan teliti, kemudian perhatikan soalnya. Apa yang menjadi permasalahannya? Kita akan mulai. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama, 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, kemudian baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Ingat, terdapat 9 baris kursi. Pada soal yang pertama, perhatikanlah polanya. U1, U2 sampai dengan U9 ini mewakili baris 1, baris 2 sampai dengan baris 9. Perhatikan polanya. 8, 12, 11, 15, 14. Pada barisan ini terdapat dua pola. 8, 11, 11, 14, kemudian 12, 15, dan seterusnya. Karena soalnya adalah berapakah banyak kursi pada baris paling belakang, yaitu U9, kita boleh menggunakan satu pola yang di bawah ini. Sehingga ketemulah baris yang ke-9. Plus 3, 17, kemudian plus 3, 20. Artinya, banyak kursi pada barisan paling belakang adalah 20 kursi. Baik, untuk soal yang kedua, masih berkaitan dengan literasi numerisasi dan menggunakan soal yang pertama. Kemudian ada tambahan, biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir. Artinya, kita akan mencari 3 baris terakhir, kemudian kita akan jumlahkan. Perhatikan polanya, yang tadi ini. Terdapat dua pola. Kemudian pola yang kedua, 12, 15, kemudian plus 3, 18, kemudian plus 3, 21. 3 baris terakhir maksudnya adalah 20, 21, 17. Sehingga jumlah banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir adalah 58 kursi. Untuk soal yang ketiga, masih menggunakan literasi numerisasi pada soal yang pertama, dengan tambahan, dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Pernyataan yang pertama, banyak kursi yang kosong lebih dari 32 buah. Yang kedua, jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta. Kita akan bahas yang pertama dulu. Berikut ini adalah barisan bilangan. Kemudian, sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Kapasitas seluruh kursi artinya kita akan mencari jumlah total kursinya. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 136. Kemudian, terisi 3/4 jumlah kapasitas. Artinya, 1/4-nya kosong. 1/4 kalikan jumlah total 136 sama dengan 34 kursi. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, banyak kursi yang kosong lebih dari 32 buah bernilai benar. Untuk yang pernyataan kedua, jika harga tiket per orang 60.000,
Maka pendapatan saat itu 6 juta. Kita akan cross check kembali. Yang hadir penontonnya adalah 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Untuk mencari 3/4, kita boleh mengulangkan jumlah kursi yang ada dikurangi dengan yang kosong. 136 dikurangi dengan 34. Artinya ini 102 kursi. Ini merupakan 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Untuk mencari pendapatan, tinggal kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah Rp6.120.000. Artinya, pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Baik, untuk soal selanjutnya, migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun, dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara. 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Barisan pertama terdiri 1 ekor burung. Barisan kedua terdiri 3 ekor burung, dan seterusnya. Kemudian, jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada di dalam adalah, perhatikanlah gambar di samping. Adanya pola bilangan 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Pada soal ini, kembali lagi kita disuguhkan dengan literasi numerisasi. Kita harus membaca terlebih dahulu dengan seksama dengan teliti. Kemudian, perhatikanlah soalnya. Baik, kita akan mencari banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya. Ingat, 1, 3, 5, 7 ini merupakan barisan aritmatika dan merupakan barisan bilangan gasal atau ganjil, di mana A, suku pertama sama dengan 1, kemudian bedanya sama dengan 2. Untuk cara yang pertama, kita akan menggunakan rumus dari barisan aritmatika. Yang pertama, menentukan suku ke-12-nya. Artinya, UN sama dengan A plus N-1B. N-nya sama dengan 12, kemudian A-nya diketahui 1, B-nya 2. Kemudian kita akan masukkan. Ini 11 kalikan 2, 22, sehingga suku yang ke-12 sama dengan 23. Kemudian, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah 12 suku pertamanya, yaitu banyak burung seluruhnya, dengan menggunakan rumus SN sama dengan N/2 A plus UN. Suku pertama dan suku terakhir. Suku terakhirnya adalah suku yang ke-12. Kita akan masukkan 12/2, ini 24 kalikan 24, sama dengan 144. Barisan terakhir adalah 23, kemudian banyak burung seluruhnya adalah 144. Adapun cara yang kedua, cara yang lebih cepat lagi. Perhatikan. Yang pertama, menentukan suku yang ke-12 dengan cara memperhatikan bedanya. Karena bedanya 2, kita langsung tulis saja adalah 2N. Seandainya N-nya 1, 2 kalikan 1, 2, supaya 1, maka ini dikurangi 1. Ingat, kita ulangi lagi, 2N, berasal dari bedanya. Seandainya N-nya 1, 2 kalikan 1, 2, supaya dia hasilnya 1, maka ini dikurangi 1. Untuk mencari N12, suku yang ke-12, tinggal kita kalikan. 2 kalikan 12 min 1, sehingga hasilnya adalah 23. Kemudian, untuk menentukan jumlah 12 suku pertama, karena ini merupakan barisan dari bilangan gasal, perhatikan, 1 sama dengan 1 kuadrat, kemudian 1 plus 3, 2 kuadrat, 1 plus 3 plus 5 sama dengan 3 kuadrat. Tentunya,
Untuk menentukan jumlah 12 suku pertama, tinggal kita kuadratkan, yaitu 12 kuadrat sama dengan 144. Untuk soal berikutnya, kita disuguhkan dengan literasi numerisasi, artinya kita harus membaca terlebih dahulu dengan teliti, dengan saksama. Dan soalnya ini sama seperti yang sebelumnya, dan nantinya ada tambahannya. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Oke. Sebagai tambahannya adalah total barisan burung yang bermigrasi masuk dan keluar tetap sama, yaitu 12 barisan. Barisannya sama. Kemudian, burung yang bermigrasi masuk ke Indonesia mengikuti pola formasi sebelumnya. Barisan pertama, 1 ekor. Barisan kedua, 5 ekor. Barisan ketiga, 9 ekor. Dan seterusnya hingga ada 12 barisan. Dan setelah 3 bulan, burung akan bermigrasi keluar dengan pola bilangan formasi sebelumnya, yaitu barisan pertama 3 ekor burung, kemudian barisan kedua 7 ekor burung, kemudian barisan ketiga 11 ekor burung, hingga ada 12 barisan. Tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini berdasarkan data yang diberikan di atas. Pernyataannya adalah seperti ini. Banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276 burung. Kita akan coba bahas yang pertama dulu. Migrasi masuk. Polanya adalah 159. Ini merupakan contoh dari barisan aritmatika, di mana A, suku pertama sama dengan 1, kemudian beda sama dengan 4. Kemudian, untuk mencari banyak burung seluruhnya, kita akan mencari suku yang ke-12 dulu, karena barisannya ada 12. Perhatikan bedanya, karena bedanya 4, 4n. Seandainya n-nya sama dengan 1, 4 kalikan 1, 4. 4 ini supaya dia 1 dikurangi 3. Atau, boleh kalian menggunakan rumus UN-nya. Kita akan coba masukkan n-nya sama dengan 12, apa yang terjadi? U12-nya, barisan yang ke-12 sama dengan 45. Kemudian, menentukan jumlah 12 suku pertamanya dengan menggunakan SN, N per 2, suku pertama dan suku terakhir. Suku terakhirnya adalah suku yang ke-12. Hanya 1, kemudian kita akan coba masukkan 6 kali 12 dibagi 2, 6, kemudian ini adalah 46. 6 kali 46, hasilnya adalah 276. Artinya, pernyataan yang pertama bernilai benar. Berikutnya kita akan bahas untuk pernyataan yang kedua. Terjadi peningkatan lebih dari 10% banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Kita akan mencari berapakah jumlah burung yang bermigrasi keluar dengan pola bilangan 3, 7, 11. Ini merupakan barisan aritmatika dengan A sama dengan 3, kemudian B, bedanya adalah sama dengan 4. Langkah pertama kita akan mencari suku yang ke-12 dulu, barisan yang ke-12, boleh menggunakan rumus ataupun cara cepat. Perhatikan bedanya, karena bedanya 4, 4 kalikan 1, 4n ini, supaya dia 3, maka dikurangi 1. Kemudian kita masukkan n sama dengan 12, apa yang terjadi? Barisan yang ke-12 sama dengan 47. Berikutnya, kita akan menentukan jumlah 12 suku pertama atau banyaknya burung yang bermigrasi keluar dengan menggunakan rumus n per 2, suku pertama dan suku terakhir. Kita masukkan 12 per 2, 3 plus 47 yang kita cari tadi. S12 sama dengan 300. Untuk mencari peningkatan, kita akan mencari selisih dari migrasi keluar dengan migrasi masuk. 300 min 276 sama dengan 24 burung. Kemudian, perhatikanlah soalnya ini.
Perhatikan pernyataan yang kedua. Apakah 24 ini merupakan lebih dari 10% banyak burung? Tentunya tidak. Karena 10% dari 276 sekitar 27. Artinya, pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Tetapi, seandainya ingin jelas, kita akan mencari berapa persennya. 24 per 276 kalikan 100% sama dengan 8 sekian persen. Sehingga pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Demikianlah tadi pembahasan singkat asesmen kompetensi minimum SMP kelas 8 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.